Bang Ade, mungkin hari ini ada pemberitaan yang lagi rame, Bang Ade memutuskan untuk keluar dari atau mundur dari PSI, itu mungkin seperti apa, Bang? Ya, pada dasarnya saya merasa bahwa serangan terhadap saya ini akibat pernyataan-pernyataan saya yang terkait dengan Pak Yusuf Kalla ini sudah menimbulkan reaksi yang tidak proporsional. Serangan-serangan itu tidak saja ditujukan pada saya, tapi juga kepada orang-orang di sekeliling saya. Salah satu yang paling gencar diserang adalah PSI, ya. Sehingga ada kesan bahwa Ade Armando itu sebetulnya adalah orang yang ditugaskan atau diperintah atau diinstruksikan oleh PSI untuk melakukan serangan terhadap Pak JK terkait statement-statement Pak JK, dan kemudian orang mengait-ngaitkan ini dengan konflik Pak JK dengan Pak Jokowi dan macam-macam. Saya tidak ingin itu terjadi, ya. Saya merasa bahwa ya kalau saya jadi masalah, ya saya dong yang harus menghadapi ini, kenapa harus yang lain? Nah, masalahnya orang-orang PSI sendiri mengalami kegamangan, kebimbangan, karena Anda kan tahu ya, dari dulu pun PSI itu sudah sering disebut sebagai partai anti-Islam, pengkritik Islam, ya. Nah, sekarang ini seperti ada pihak-pihak tertentu yang membangkitkan image itu lagi dan mengatakan bahwa wah, ini nih PSI memang sedang menyerang Pak JK, tapi juga menyerang Islam dan mengadu domba Islam dan Kristen. Yang saya sudah berulang kali katakan, saya tidak pernah melakukan itu. Kalau Anda menonton podcast saya di Cokro yang menjadi sumber masalah itu, kan kami tidak pernah mengatakan bahwa marilah kita bertarung, marilah kita bahwa Pak JK itu menista agama dan terus. Kami tidak melakukan fitnah semacam itu. Kami betul-betul hanya mengatakan bahwa pernyataan Pak JK ini bermasalah karena ketika dia mengatakan dalam Islam itu ada ajaran yang mengatakan bahwa menyerang orang Kristen atau membunuh orang Kristen itu akan mati syahid, dan sebaliknya orang Kristen kalau membunuh orang Islam itu mati syahid. Itu sebetulnya pernyataan yang harus dikoreksi. Nah, ini kan kemudian dijadikan serangan. Nah, yang sekarang diserang juga adalah PSI. Dan selalu sampai ada ancaman-ancaman kalau PSI tidak memecat Ade Armando dari PSI, maka rakyat, masyarakat akan didorong untuk jangan pilih PSI karena PSI itu anti-Islam. Buat saya itu kan udah berlebihan, tidak proporsional. Nah, sementara teman-teman PSI sendiri memang tidak bisa memberikan jawaban terhadap itu, ya. Jadi orang-orang PSI tidak menyalahkan saya, ya, tidak mengatakan bahwa saya memang menista agama, bahwa saya memfitnah Pak JK, mengadu domba antar agama, tidak pernah, ya. Tapi mereka seperti gamang, bimbang, ya. Maka saya lah yang kemudian mengatakan kepada PSI, ya sudah kalau gitu saya aja yang mengundurkan diri. Itu penyebab kenapa saya mengundurkan diri akhirnya. Oke, Bang, Aliansi Ormas Islam juga mengatakan meminta Bang Ade dan Grace Natali juga ditahan, bukan hanya keluar dari PSI dan dipecat dari kursi komisaris BUMN. Itu bagaimana, Bang? Ini kan sudah semakin kemana-mana, ya? Itu udah mulai semakin kemana-mana. Pertama-tama adalah ya saya nggak mungkin ditahan dong, karena kan harus dibuktikan dulu bahwa saya salah. Itu kan proses hukumnya masih panjang. Jadi saya nggak tahu nih aliansi ini paham hukum nggak sih sebenarnya, bahwa itu tidak bisa dilakukan di Indonesia ini. Anda tuh tidak bisa begitu saja misalnya menggeruduk saya, menangkap saya, memenjarakan saya di sebuah tempat dan kemudian itu adalah hukuman buat saya misalnya. Begitu juga dengan PLNNP, kan, apa hubungannya dengan PLNNP, ya? Saya kan bukan orang yang bersalah, kecuali nanti kalau saya ternyata sudah dinyatakan bersalah, mungkin sekali saya diberhentikan, bukan mungkin, pastilah saya diberhentikan dari PLNNP. Tapi kalau saya baru dituduh, sementara saya sendiri pribadi beranggapan bahwa hampir nggak mungkin lah saya dinyatakan bersalah, karena saya yakin di dalam video saya itu saya tidak melakukan apa-apa yang dituduhkan. Apalagi kan dikatakan saya itu katanya saya mengedit video tersebut, saya memotong-motong, saya yang pertama kali menyiarkan video tersebut. Itu kan nggak ada buktinya. Saya tidak pernah, saya bukan orang yang mengedit, memotong-motong, menyebarkan secara viral, dan bukan orang yang pertama kali menyiarkan video tersebut. Bang, tapi kenapa PSI juga terlibat? Awalnya kan kalau saya nggak salah video ini adalah ceramah di masjid, salah satu masjid di kampus, sebuah kampus. Lalu dibawa-bawalah Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah orang penting PSI. Ya. Itu bagaimana, Bang? Ini kan ya, seperti benar seperti apa yang bilang, seperti ada yang mengait-ngaitkan pemberitaan ini. Saya percaya bahwa ada pihak-pihak tertentu nih yang berada di gerakan untuk menyerang saya, PSI dan Pak Jokowi. Makanya saya ingin, udahlah ini urusan saya aja lah, jangan bawa-bawa PSI dan Jokowinya, ya. Dan kabarnya PSI juga menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada Abang dan Grace Natali.
Itu saya nggak bisa jawab. Tapi Bang, Anda harus tanya sama orang yang mengucapkannya. tapi Bang sudah keputusan yang tepatkah untuk mundur dari PSI Bang? Saat ini saya rasa itu paling tepat, tapi ya kita lihat aja dalam perkembangannya ya. Dan setelah dilaporin mengetahui nggak sih Bang 40 ormas, 40 laporan itu, Ya, itu aliansi siapa-siapa aja mengetahui nggak Bang? Tahu saya cuma tahu kenal Din Samsudin nih. Tapi kan tadi juga 40 sempat organisasi dan 40 tokoh itu saya nggak tahu siapa. sempat sudah ketemu dengan kuasa hukum Pak Yusuf Kalla juga sudah membicarakan atau mengobrol belum sih Bang, kayak ini kok jadi makin Saya mau kemana-mana tanya sama segala Anda macam. nih ya. Kenapa Pak Yusuf Kalla tidak menuntut saya? Kan yang menuntut saya bukan Pak Yusuf Kalla. Tapi aliansi-aliansi ini Aliansi-aliansi ini, Benar. ini aliansi tadi sudah dikatakan oleh kuasa hukumnya Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melaporkan. untuk melaporkan saya. Jadi bukan atas perintah Pak Yusuf Kalla ya. Ya, Kenapa Pak Yusuf Kalla tidak melaporkan saya, tidak menuntut saya? tapi kenapa ormas-ormasnya yang sibuk melaporkan Abang? Ya itu hak mereka. Tapi berarti bisa dibilang ormas-ormas ini seperti ditunggangi gak sih Bang? Saya nggak mau bilang begitu. Itu kesimpulan Anda ya. Mungkin Bang pesan-pesannya buat orang-orang yang menunggangi Bang. Ini kan Ya, jangan tadi lah. Abang bilang Pak Yusuf Kalla juga saya tidak ingin pernah katakan, melaporkan. jangan lah, ya. Jangan bikin gaduh suasana, jangan bikin tegang suasana. Sudah lah, ini diselesaikan saja dengan mudah. Sekarang udah proses hukumnya ya udah, saya tunggu Pak lapor. Kalau polisi merasa bahwa memang ada kasus yang bisa yang harus diproses, mereka akan memanggil saya kan, ya. Jadi biarkan sekarang jalan, jangan sebar-sebarkan kebencian, fitnah terhadap saya, terhadap PSI, terhadap Pak Jokowi. Nggak perlu itu. Berarti Kita bisa perlu politik yang lebih damai. Bang, berarti bisa dibilang juga nggak sih Bang, kan Abang paham politik juga. Bisa dibilang juga ini permainan politik juga Bang untuk menjatuhkan satu orang demi menaikkan satu orang. Kalau saya percaya bahwa ada kepentingan politik di belakang ini semua. Tentang siapanya saya nggak bisa jawab. Tapi Abang mengetahui, Dugaan, menduga, dari orang partai juga kah? menduga. Bang, berarti ini kan awal mulanya kalau kita mundur Katanya lagi 9 ke menit. satu lagi, masih ada 3 menit lagi. Kalau mundur lagi ke belakang, awal mulanya ini karena ijazah Pak Jokowi Bang. Semuanya. Enggak, Makanya Pak saya- JK dikaitin dengan Pak Jokowi segala macam. Itu bagaimana Bang? Ya saya kan memang bertanya ya. Ini Pak JK kenapa belakangan ini muncul ya tiba-tiba ngomong ijazah. Padahal kan Pak JK itu wakil presidennya Pak Jokowi ya dulu. Kenapa tiba-tiba sekarang muncul pertanyaan semacam itu? Mengapa tiba-tiba Pak JK bilang wahai Tunjukkan ijazah. termul dia bilang Iya. kan termul. Kalau harus tahu kalau nggak ada saya bahwa Jokowi nggak bisa kalau naik. nggak ada saya Pak Jokowi nggak akan bisa naik. Dan dia juga mengkritik kebijakan Pak Prabowo, WFH dia bilang itu akan membuat orang jadi malas. Dia minta agar harga BBM dinaikkan. Ini kan menimbulkan pertanyaan, dia kenapa, ada apa ya dia sekarang gitu. Bisa jadi juga nggak sih Bang mau nyalonin buat 2029? Nggak tahu. Oke, siap.